Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini masih pada hidup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li ada'i afdali ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah al-mutassifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabil anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat iman. Amin. 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 Islam, sehat panjang umur, hingga malam hari ini kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada manusia yang sempurna, yang membela kita dari dunia hingga yaumil qiyamah, yakni Nabi besar kita Muhammad. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para alim ulama, para habaib, para asatidah, para hujjaj, para bapak, ibu, remaja sekalian yang dirahmati Allah, hadir di tengah-tengah kita Habibun al-Mahbub al-Habib Abdurrahman Al-Fadil Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur dalam berkah Allah. Habibun al-Mahbub Al-Habib Ja'far Al-Habsyi pun sama kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur. Juga yang baru menyampaikan kata sambutan pengantar mewakili sahibul bait Ananda atau Ustadz Abdullah Amin. Mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur dan istiqamah, sabar, ikhlas dalam berdakwah. Ini mohon maaf TB Ustadz yang gak saya sebut, ini ada 100. Ini saya ceramah belum, udah waktunya ngantuk duluan. Jadi kita doain aja semuanya guru-guru biar pada sehat, amin. Biar kencengan, amin. Guru-guru kita, ustadz kita biar panjang umur, ditambahkan rizkinya, ditambahkan istrinya, amin ya robbal alamin. Mantap. Paling kagak turun dari panggung saya diincar sama bininya ustadz. Saya punya adik itu Bagus Arya, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah menghaulkan punya orang tua. Saya mau tanya dulu, ini banyakkan ibu-ibu nih mau bapak-bapak. Bapak-bapak cuma ada 5 biji, dikiloin aja kagak nyampe. Ibu, saya tanya, kalau sampai ceramah sekarang sampai jam 12 kuat? Pentil medek, bocah kecil jangan jawab loh. Gue nanya nih, emak-emak yang sebelah pojok noh. Pok, bu, udah hidup itu orang. Sini saya tanya, kalau sampai jam 12 kuat? Kuat? Benar? Sayanya kagak. Jangan pakai pora-pora bu. Khuffatil jannatu bil makari wa khuffatin naru bi syahawat.
Jalan ke surga itu banyak ujiannya, Pak. Jalan ke surga itu penuh onak dan duri. Tapi jalan ke maksiat bertabur bunga harum dan wewangi. Coba kita duduk di majelis begini nih. Sampai jam 1 saya yakin itu pantat ledes luka karena kelamaan duduk. Saya yakin itu. Tapi giliran kita megang handphone, ngeliatin WA dari jam 3 sore sampai jam 3 subuh. Kagak terlepas tuh tangan dari handphone. Bangun tidur megang handphone, lihat status WA orang. Mau kepo aja urusan orang. Jarang yang kuat. Coba deh sekarang sehat afiat panjang umur, insyaallah kita ketemu Ramadan, amin. Jujur, pernah gedeg gak sama imam tarawih? Jawab. Pernah gedeg gak sama imam tarawih? Pernah gedeg? Kesel sama imam tarawih pernah? Ah, itu imam tarawih kelamaan aja digedegin, apalagi saya ceramah kelamaan. Nah, makanya saya gak lama-lama kudu tahu diri. Ya ibu kan ngomong mah kagak, tapi kan sikut mah main. Ya. Lama banget. Itu aki-aki kagak punya perasaan kali. Mana udah umur 60 jadi imam. Giginya udah kagak ada. Udah kayak motor snalpotnya copot. Itu yang udah menurut kita udah rapuh. Yang enggak rapuh anak muda nih yang baca. Anak muda yang baca baru pulang pondok pesantren. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ah, ini empok-empok nih ibu-ibu ngomong. Nah ini nih kalau tarawih begini anak nih kenceng nih. Bener enggak? Begitu baca Al-Fatihah waladdallin. Selesai baca Fatihah, Al-Baqarah kagak jadi, resepnya hilang. Hilang udah. Belum kelar dong ngomong. Nih, Po, yang imam yang enak model begini nih. Tapi kelar Fatihah, baca Al-Baqarah, ngomong lagi. Suwe tuh anak muda lagunya. Nah, jadi saya nggak lama-lama. Intinya begini. Saya kenal almarhum Bang Arsyudin. Beliau tinggal, kalau wilayah saya itu nggak terlalu jauh. Saya tinggal di Jati Makmur, almarhum di Jati Kramat. Ibu kalau pengen nggak suatu saat punya laki bisa dihaulin, anak ibu menghaulkan ibu, pengen? Pengen? Jawab yang kompak, pengen? Mati. Orang Indonesia hidup dihaulin. Saya contohin begini. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia di antara kalian. Ibu mau tahu, Habib jauh-jauh dari negara Cibarusa datang kemari. Jauh banget tuh Habib. Cibarusa, ngentip. Saya dari Pondok Gede, nggak berapa jam. Berangkat jam 4, nyampe tadi jam 7. Yang mendorong kita datang ke sini rasa cinta. Yang mendorong saya dan habaib ulama datang ke sini mahabbah. Saya sebutkan kebaikan almarhum. Udhkuru mahasina mautakum. Almarhum, saya orang Jati Makmur, orang Pondok Gede, biasa nyebut manggil Bang Udin. Bang Udin itu orang yang cinta kepada orang alim, cinta kepada habaib, cinta kepada para alim ulama. Boleh saya satir ambil sedikit. Di setiap malam 12 Rabiul Awal itu saya mengadakan maulid di satu musalla, di satu makam. Orang yang jauh sebelumnya akan menyampaikan pesan, termasuk adalah Pak Arsyudin. Dia akan mengirimkan apa yang dia mampu. Dia kirimkan apa yang dia bisa. Maka untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, yakni melaksanakan peringatan maulid. Walhasil belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, beliau mengeluarkan uang untuk cinta kepada baginda Rasul, dibayar kontan oleh anaknya. Sekarang anaknya mengikuti daripada perjalanan tarekoh ayahnya. Cinta kepada habaib,
cinta kepada orang alim. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang mah Pak, Bu, dikumpulin sama orang yang didemenin. Kalau tukang gaplek ketangkep polisi, walaupun nggak main, nongkrongnya di tempat gaplek, dibawa sama polisi. Nggak main Pak, congoran lu ada di situ. Bener? Dibawa nggak tuh orang? Mau nggak mau dibawa. Ada orang ustadz bukan, kiai bukan, berteman sama ustadz, jalan sama ustadz pakai songkok rada rapi, dicium nih orang tangannya. Jadi begini ada cerita nih Pak. Satu saat ada anak muda. Ini anak muda dagloknya luar biasa. Tahu daglok? Singit. Udah bikin resah kampung nih anak muda. Satu saat anak muda ngikutin Habib nih. Asal Habib ngajar dia ikutin, Habib pulang dia ngikutin. Habib masuk masjid sendalnya diberesin, Habib pulang sendalnya disediain. Habib kagak ada, sendal orang dibawa. Kelupaan kebiasaan lama masih dibawa aja. 3 bulan ngikutin Habib, pulang ke rumah nih bocah. Kata emaknya nih anak, tong, ya mak, ntar kan mau syukuran. Terus, ntar lu baca doa dah, yang tahlil ustad. Ini bocah disuruh baca doa mamanya, itu keringet segede-gede jagung. Apa yang gue baca nih, gue baru 3 bulan kan ngikutin Habib, itu juga ngikut doang kagak belajar. Udah lama-lama akhirnya emaknya ngomong aja, udah tong, gua bangga banget liat lo debut temen sama Habib jadi murid Habib. Udah ntar baca doa yang lu bisa aja, apa kalau baca? Nah udah nah. Akhirnya apa? Begitu memang udah disuruh mamanya nih bocah mau kagak mau baca doa Bu, dia baca tuh. Pelan banget dia baca doa, ngeri salah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rupanya nih ini yang jamaah rada-rada geblek juga. Kata nih yang baca doa anak muda, berarti bismillahirrahmanirrahim gua lolos nih. Udah mulai aku ini anak tangannya diangkat dikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wah, kenceng lagi. Tambah gaya udah tuh bocah, tangannya ke atas, palanya udah kayak panggal, kayak gangsing. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa ikafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd. Baca udah kenceng. Itu mahnya bangga luar biasa. Udah kelar baca alhamdulillah, ini anak lupa sama doa selanjutnya. Ya Rabbana, kagak nemu juga tuh Rabbana. Saudaranya Bu, emang Allah kasih pertolongan melewat bagaimana aja caranya. Ngeluarin nampan adanya, ngeluarin nampan buat makanan. Ada ide nih anak, emang rada cerdik ongko. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makmum goblok, amin semuanya. 3 kali tuh Pok, Bu, 3 kali balik kagak nemu lagi. Ya ilaha illallah, apalagi doa yang gue baca. Emang otak cerdik. Pelan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Biasa aja lah Pok. Ngomong beraknya sampai kencang amat. Makan belum ini saya udah mau berak aja. Adanya nyolek, Bang, gue mulai dari belajar kecil sampai gini hari udah tua belum pernah Bang Habib Kiai nggak ada yang baca doa kayak lu. Lah kagak ada menggo doang. Itu lu ngapa barik lana fi marazaqtana, gue wakilin tuh jamaah baca doa makan. Lah itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, kekenyangan jamaah berak gue wakilin juga doanya udah. Itu gara-gara apa suruh baca doa dia? Yusyarul mar'u ma'a man ahab. Saking sering ketemu sama orang yang dia temenin. Satu, yang kedua nih, ini cerita asli nih Bu. Saya ngisi acara di Cikarang Ustaz. Di Cikarang tuh saya ngisi acara. Saya bilang emang tuh bocah potongannya mau ala Habib, ini potongannya emang kayak Habib nih anak nih. Pakai sifat mata, jenggot udah dia pisan dah. Ya udah dia pisan udah itu bocah. Saya bilang kata gini, ente ngikutannya pakai gomis. Apa enggak kegombroan? Kagak. Potongan badan lu udah ada rebo. Nempel jangan kata si baju gamis topo lu pantes. Pakai gamis. Sorban pakai, saya bilang, pakai sorban. Sifat pakai, sifat, udah, kayak songkok. Dia bilang duduk di depan lo. Bang Haji, udah di depan nggak apa-apa. Duduk di depan, begitu sampai panitia buka pintu. Pintu samping, saya bilang gampang kan. Maaf Pak, kiainya depan tuh. Dibuka tuh pintu Bang, dibuka tuh pintu, disauk aja tuh teman saya.
sampai kakinya diseret-seret. Yang ustadz bukan saya, yang ustadz bukan. Udah mau nangis tuh bocah. Sampai gini hari kalau saya ajak ceramah, ampun mengaji nyerah udah. Udah nggak berani. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena memang dia kumpulnya dengan orang-orang yang saat itu memakai pakaian yang berkomis. Nah makanya mudah-mudahan nih model kita kumpul di sini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini kita tempat duduk, ini nanti ada bekasnya di yaumil qiyamah. Amin. Termasuk kita ngomong athar, Pak Arsyudin dulu berbuat baik kepada orang-orang alim. Dia cinta kepada orang-orang alim. Hari ini yang dilakukan oleh Tubagus Arya, tu'radu ala aqaribikum wa asyairakum minal amwat fa in kana khairan istabshiru bi fa in kana ghairu dzalik Allahumma la tumittuhum hatta tahdiyahum. Amalan anak cucu mantu tu'radu akan disampaikan kepada keluarga, disampaikan kepada kerabat. Fa in kana khairan, kalau anaknya ngerjain kebaikan, cucunya melaksanakan kebaikan, mantunya melakukan kebaikan, yang di dalam kubur Pak Arsudin sekarang istabsyiru bih, Pak Arsudin sedang tersenyum. Fa in kana ghairu dzalik, tapi kalau perbuatan anak mantu cucu melakukan maksiat durhaka kepada Allah, kebatilan yang selalu dilakukan dan dikerjakan, maka orang tuanya yang dalam kubur mengatakan, Allahumma la tumittuhum hatta tahdiyahum. Jangan matikan anak mantu ya Allah sebelum kau berikan hidayah kepada mereka. Luar biasa. Percaya Bu? Percaya? Sok tahu percaya aja. Percaya Bu? Percaya? Mau bukti? Mau bukti? Kira nyuruh buktiin gak mau. Emang kalau perempuan udah kayak bensin menyaut aja. Ini Bang Arsudin girang, Bang Udin girang banget tuh. Dia bangga sama anaknya tuh. Saya ngomong begini di depan tuh Bagus Arya, saya bilang ini bangga sama anaknya, nggak ada motif. Saya makali gitu teramplop ditambahin, enggak, saya enggak, biasa aja, baik, tenang. Artinya ini adalah kebaikan yang ditanam semasa hidup, akan lagi sesudah kita meninggal dunia. Maka orang akan mengatakan udhkuru mahasina mautakum. Kalau kita bicara soal sampai nggak sampai, mohon maaf kita kupas sedikit nih. Jam berapa udah? Jam 11. Berarti tinggal 5 menit lagi. Ya lo gue ngetes doang, lo nggak protes aja lo. Bu, bicara soal model begini bukan nggak ada dalilnya, cuman kita belum ketemu sama belum nemuin. Ya, Islam masuk ke Indonesia di Pulau Tatar Babat Jawi, Jawa, itu pakai proses akulturasi budaya kalau orang sekarang bilang. Kalau orang diajak bener langsung pakai bahasa Arab kurang tapi ngena. Maka di setiap wilayah, di setiap daerah bahasa agama itu beda-beda. Prosesnya juga tidak sama. Di sini asli orang sini semua nih. Asli. Ya kali gitu ada separuh-separuh. Asli orang sini semua Ustaz. Asli alhamdulillah. Dulu saya cuma ngakurin doang sama orang Pondok Gede. Dulu tahun 60, 70-an, 80 orang sini nyebut sholat apa? Salat tetap. Tapi kalau di kampung saya sembayang Bu. Ada nyebut sembayang juga di sini. Ada. Ibu tahu asal muasal bahasa sembayang? Warisan Hindu masih kental kuat di negara Republik Indonesia. Sebelum ada kata Republik Indonesia, ini negara, ini pulau kita, bangsa kita adalah kepulauan dan kerajaan. Hindu kuat. Kalau orang Hindu belum kenal Islam disuruh sholat belum tapi ngena. Kenapa? Karena bahasa agama. Maka masuk dengan kata-kata sembahyang. Sembahyang widi. Ganti Islam masuk sembahyang Allah. Jangan dirubah dulu, sembahyang aja dulu, asal udah ngerti baru nyebut sholat. Sunda lain lagi, bahasa Sunda bukan sembahyang tapi netepan.
akulturasi budaya. Ada orang Jawa itu bikin acara namanya sekaten. Apa Bu? Sekaten itu asal kata dari kata syahadatain. Orang Jawa kagak bisa nyebut syahadatain, lidahnya belibet. Ya jangan diaru-aruin, emang orang Jawa begitu. Ya kan orang punya kelebihan kekurangan. Orang Jawa kalau nyebut B nggak ngundang M kagak bisa. Dari mana Mas? Bandung. Biarin, emang lidahnya Jawa begitu. Ulang dari mana Mas? Bali. Biarin, emang Jawa begitu. Lain sama orang Sunda. Bacanya mantep, fase, makhorijul hurufnya luar biasa. Giliran suruh nyebut lafaz Allah kayak orang belum makan 3 hari. Ya Allah. Biarin, jangan dikata apa-apa. Lain sama orang Betawi. Ini kan bahasanya bahasa di sini. Banten ya. Orang Betawi itu lain lagi. Becus kagak becus, bisa kagak bisa, lagunya sebakul. Kaget, wah astagfirullah, nggak bisa ngaji. Istighfarnya doang kenceng banget. Orang Betawi itu. Orang Betawi kagak punya duit aja pala orang dibeli. Jangan ngomong baca tuh gua beli lu. Wah, orang Betawi itu. Belakang nyaut, belagu lu beras aja ngutang. Nah, ini satu contoh. Acara sekaten ini adalah yang membuat aulia, orang yang mau nonton wayang masuk melalui gofuro. Orang kita nyebutnya gapura. Dari kata-kata apa? Gofuro. Mudah-mudahan para aulia berharap orang yang masuk ke gofuro, ke gapura ini Allah ampuni. Selesai masuk dia nonton wayang, tiketnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Bu, Islam masuk ke tanah Jawa, ke Pulau Jawa, ke seluruh bangsa Indonesia, itu prosesnya pakai proses bukan langsung dengan bahasa agama, tapi dengan bahasa budaya. Kayak bocah lagi nongkrong nih, bocah lagi nongkrong, lagi main judi, atau lagi mabok, datang Ustadz datang begini, hai anak muda, Allah telah berfirman, innamal khamru wal maisir, haram kalian kelak masuk neraka. Saya mau tanya nih, kira-kira tuh Ustadz digebok apa kagak? Itu bocah anak muda lagi duduk lompat kenceng banget. Jangan pakai belagu, gua kepret nih. Ud'u sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ke jalan Tuhanmu yang pertama dengan hikmah, bijaksana. Nggak bisa kita dengan bahasa yang keras, susah. Ibu kalau disuruh sama laki rada keras, dengerin nih omongan saya nih. Kalau dibilangin, udah jangan tawa dulu lah Pok. Udah saya belum ngomong sih udah nutupin mulut aja. Kalau jangan ngomong kerasnya. Ntar lagi apaan yang keras ya? Jangan begitu. Saya nanya, kalau laki ibu ngomongnya keras, nerima nggak? Nggak. Laki ibu ngomongnya keras sama ibu nggak nerima. Tapi kenapa ibu sering kali keras ngomong sama laki? Mampus. Jadi kita bicara soal agama, konsep bagaimana ngajak orang. Nah balik lagi, ketika kita malam ini adalah melaksanakan haul, bukannya nggak ada patokannya. Ibu kalau ziarah pernah jamaah kalau ziarah kuburan bawa kembang, bawa bunga, suka? Ada yang bawa, ada yang enggak? Oke, kita bahas sedikit. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah lewat 2 kubur. Saat itu Rasulullah turun. Saat turun Rasulullah kemudian berdiam. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma fayuqta'ani nisfani fagharaza kullu wahid. Diambil pelepah kurma dipotong jadi 2. Ditancepin nih ke kuburan 2. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ke makam 2 kubur ini?" Apa kata Rasulullah? Ini orang yang di dalam kubur sedang disiksa kubur. Sebab lantaran apa? Yang pertama toharohnya nggak beres. Yang kedua selalu menjadi pengadu domba dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa makna daripada kau tancapkan 2 pelepah kurma ini kau tancapkan? Apa jawab Rasulullah? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Selagi bertasbih yang di langit di bumi,
termasuk pelepah kurma ini basah, dia bertasbih kepada Allah, maka orang yang di dalam kuburnya ini akan diringankan siksanya oleh Allah. Maka berlakulah dikiaskan oleh ulama, kalau ziarah kubur pakai ngaurin kembang. Kalau pengen kembang hidup, maka dibawa bunga mawar sambil disiram, yang tujuannya agar bunga kembang yang kita bawa tidak cepat layu dan mati karena tersiram oleh air. Bukan nggak ada sebabnya. Amin ahadin yamurru bi qabri akhihil mu'min. Tidaklah lewat satu orang di antara kalian melewati satu kubur, falya'rifhu fid dunya. Orang hidup di alam dunia kenal di kuburan, kenal. Kemudian kita ngucapin salam, radda alaihi salam, maka yang diucapkan salam akan menjawab salam kita. Sampai begitu. Makanya kalau ziarah kubur kita ngucapin salam. Dengar nggak tuh yang meninggal? Dengar. Tahu nggak? Tahu. Cuman kita jawabnya yang dari dalam kubur nggak tahu. Kita ucapin assalamualaikum pak. Emang sih kagak jawab. Kalau jawab berhenti kita ziarah. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Waya apa lu nyampe? Lalu sendirian aja. Ngomong dia di kuburan dewek-dewek. Jarak kagak dikata singit kita. Nah, ini satu contoh buat kita melaksanakan peringatan haul ini penting. Penting mengingat jasa-jasa orang yang sudah meninggal. Maka saya pesan kepada jamaah sekalian, pengen suatu saat kita meninggal nanti, maka tanamkan rasa cinta anak-anak kita kepada orang alim. Yang kedua, tanamkan akhlak kepada anak-anak kita yang pada saat kita meninggal dunia nanti akan dikenal dan didola anak-anak kita. Ibu, bapak bisa naik derajat karena anak. Ibu, bapak jatuh sejatuh-jatuhnya karena dihancurkan oleh anak. Kalau ibu semuanya sudah rapi, membimbing, membina akhlak anak-anak kita dengan baik, insya Allah belum mati dia akan menjadi qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Senang hati kita ibu masih hidup. Saat sakaratul maut sudah tiba, anak kita kanan dan kiri, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim, berderai air mata anak kita sambil memegang dan mengelus kita, sambil munajat kepada Allah, ya Allah ringankan sakaratul maut untuk ibu dan bapak saya. Qadru siddatil maut wa karbihi 'alal mu'min ka qadri 300 darban. Paling enteng-entengnya sakaratul maut buat orang mukmin seperti halnya 300 kali sabetan pedang. Mukmin meninggal satu pasan sakaratul maut seperti halnya terhunus oleh 300 kali sabetan pedang. Anak yang soleh yang baik, dia pegang dahi ibunya. Anaknya yang paling kecil memegang kaki daripada ibu dan ayahnya. Dia sambil zikir kepada Allah. Dia talkinkan orang tuanya. Dia terus mengatakan, ma, pa, zikir, ingat kepada Allah. Bagaimana seorang yang dianggap tidak punya apa-apa, orang yang dianggap orang gila, orang yang dianggap stres, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mengatakan kepada Imam Ali dan Khalifah Umar, "Ya Umar, ya Ali, sepeninggalku nanti kau cari di Yaman ada seorang yang dianggap gila. Kau cari ada tandanya belang di telapak tangan." Lalu apa yang saya lakukan Rasul? Minta doa kepada Uwais agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Bayangkan, Imam Ali Khalifah Umar saja disuruh Rasulullah untuk minta doa diampuni dosanya sama Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan Uwais, Bu? Uwais beli anak sapi. Pagi aja ke gunung, udah sampai atas turun lagi. Besok naik lagi, turun lagi, terus sampai anak sapi gede. Orang bilang, "No, orang gila begitu tuh." Sapi dia beli sapi kudunya dia gendong-gendong tuh sampai ke atas gunung, turun ke gunung. Orang nggak tahu apa yang tidak dilakukan oleh Uwais. Ternyata Uwais sedang melatih otot-otot dan dagingnya. Ketika sapi sudah besar, selesai Uwais simpan sapinya. Disitulah dimulai babak awal perjuangan seorang anak.
Uwais Al-Qarni mengajak ibunya untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Jarak Mekah dan Madinah Jakarta Surabaya. Pantang buat Uwais menaruh ibunya selama digendong. Tidak pernah satu tetes air masuk ke mulut Uwais sebelum ibunya meminum terlebih dahulu. Pantang satu kurma masuk ke mulut Uwais sebelum ibunya diberikan kurma dulu. Digendong Mekah, Madinah, Madinah, Mekah, balik lagi ke Yaman. Uwais Al-Qarni tidak pernah berkeluh kesah. Sampai-sampai kemudian diangkatlah derajat setinggi-tingginya Uwais Al-Qarni. Padahal orang kalau melihat Al-Qarni itu pakaiannya cebrik, dekil, kumel, pakaiannya pada bolong. Orang nganggap pasti orang gila, tapi sesungguhnya dia adalah seorang wali. Tapi jangan mentang-mentang saya ngomong begini, Uwais dekil, kumel, pakaiannya pada bolong, asal di jembatan ada orang begitu, disauk aja lagi tangannya. Nah ini bangsa wali nih. Iya si wali, warga liar. Jadi balik, ini malam buat kita, wabil khusus sahibul bait, dan buat kita. Mari Bu, kita ciptakan akhlak buat anak-anak kita. Jangan sampai kita masih hidup anak kita, ya Allah hati kita teriris kalau dibentak anak kita. Lahir itu sakitnya luar biasa. Katanya saya mah, saya emang beranak kan kagak. Makanya emang kalau perempuan Pak nih Bang ya, perempuan nih hargain dah perempuan mah dah. Ini perempuan ini ya Allah, hidup mati perempuan, laki mah nggak ada. Kecil perjuangannya, kecil. Makanya saya mah rada-rada takut sama perempuan, apalagi sama bini saya. Nih Bu nih, ini calon surga semua ibu-ibu nih. Ini kelihatan mukanya tuh calon surga, kelihatan mukanya. Mukanya kelihatan. Lah iya mau memedik. Jujur aja Bu. Jadi kalau ibu didik akhlak, buat kita yang laki nih, Bang. Hei, Bang. Bang, hei. Hei. Udah pada lapar? Bentaran lagi dan ya. Ini kita Bang sama bini kudu didik jadi imam. Nah, ini makmum jangan duluin imam, didik anak kita bareng baik. Ya bini kan macam-macam tipenya Bang, emang bini. Ada yang takut banget sama bini, ada yang takut sama bini. Udah jawabnya takut begitu Bang. Ada nggak yang takut sama bini? Lakinya nggak berani jawab, bini yang nyaut barusan. Perempuan itu satu saat nih ada orang datang ke rumah Khalifah Umar. Ini laki udah puyeng banget ngadepin bininya. Rewelnya minta ampun, kalau ngomong kagak berhenti-berhenti, puyeng nih. Laporan sama Khalifah Umar, laporan dah. Begitu mau laporan baru nyampe depan pintu, Khalifah Umar lagi diomelin juga sama bininya. Lah kagak jadi. Serik nih gua mau ngomong diomelin bini gua. Ya bini itu emang ada dua tipe, ada tipe Yamaha, ada tipe Honda. Kalau tipe Yamaha udahnya boros berisik. Tuh, ada yang tipe Honda, udahnya irit, suaranya kagak. Jadi macam-macam. Rupanya begitu lapor, mau balik lagi nih. Mau kemana Mas? Kagak jadi Tuan. Enggak, tadi mau ngapain? Enggak jadi. Lah enggak bisa begitu. Ini begini, saya tadi mau lapor buat apa? Bini saya ya Allah resek banget. Berisik banget bini saya. Lah terus kenapa? Saya mau ngadu. Ini caranya bagaimana supaya bini gak ngomel mulu? Tuan juga udah dinyanyiin juga. Saya kagak jadi. Apa kata Khalifah Umar? Begini Mas, itu bini saya tadi bukan ngomel, lagi bersenandung. Makanya kalau bini lagi ngomel, ambilin gitar. Anggap lagi nyanyi, dua-duanya gila. Apa kata Khalifah Umar? Mas, begini, perempuan itu lebih capek daripada suami. Biasa aja dulu, belum kelar dong ngomong, betul. Romannya gue angkat dikit, udah mau songong aja. Pekerjaan perempuan itu jauh lebih dahsyat daripada laki-laki. Belum subuh dia bangun, dia udah beberes, dia udah nyuci, dia udah masak. Sampai kata Khalifah Umar, pakaian yang aku pakai ini Mas, yang nyuci istriku, yang nyetrika istriku, aku bisa tampil gagah di hadapan orang karena memang adalah pekerjaan dari istriku.
Aku pulang dari mana-mana, istriku masak dengan selezat-lezatnya. Aku bisa gagah, aku bisa berwibawa di depan orang lain karena makananku cukup. Istriku memberikan makanan yang lezat. Anak yang dididik, bukan aku yang sepanjang hari mendidik, tapi istriku yang mendidik setiap hari. Capek dia tidak rasakan. Benar? Luar biasa perempuan. Maka ketika itu keluar bahasa, suksesnya seorang suami ada satu peran istri di belakangnya. Itu baru satu tuh laki udah sukses. Saya ngomong apa? Lah ngapa saya diprotes? Timbang dengerin doang apa sih? Kan saya cuma ngomong seorang suami sukses karena didukung satu orang istri. Kalau lebih pada benjol. Asal kuat aja. Kalau kita nih jadi laki, kalau pengen punya bini dua gampang modelnya. Asal kuat tidur di bawah beduk, nah udah baru cukup. Berarti kuping udah kuat pengeng. Nah jadi balik, ini semuanya tergantung kita. Maka contohkan akhlak-akhlak ini kepada anak-anak kita. Mohon maaf sekarang ini anak kita kehilangan idola. Anak kita kehilangan arah bagaimana yang harus dia lakukan terhadap dirinya di masa yang akan datang. Mulai sekarang, ibu, bapak kalau ngomong barang enak, salaman biar benar di depan anak. Anak kita sekarang salaman gak benar, jangan salahin anak karena kita tidak pernah mendidik anak-anak kita. Anak kita kalau salaman di mana? Di jidat. Kalau nggak di jidat di mana? Di pipi. Untung masih di jidat di pipi. Coba kalau salaman, assalamualaikum mak, ditaruh di pantat. Itu masih bagus. Salah siapa? Mak bapak moyangnya. Sekarang saya tanya nih Pak kalau kita pergi kemana-mana salaman dulu sama laki? Jujur amat sih bang, saya nanya perempuan lakinya yang jawab. Rupanya mengkesel dari rumah dibawa ke tempat mulit nih. Yang laki dulu saya tanya dah, bang kalau bini pergi kemana-mana salaman gak? Tuh tadi gue tanya ini yang nyaut, oh no, gue tanya apa nyaut ini. Umum jujur ya, jawab dari lubuk hati kita yang paling dalam. Iya. Bini kita itu kadang-kadang pergi kemana-mana kagak salaman. Tunggu urusan ngaku. Iya. Sekalinya salaman dikewatin bahasa orang Pondok Gede. Gua mau berangkat tuh bang. Masya Allah. Dikata lakinya jemuran kali. Biar serius ngapa? Begitu kita mau berangkat kemana-mana ngaji itu. Tungguin laki kita pulang depan pintu. Diri begini tuh. Begitu laki pulang. Liatin. Kamu nunggu apa sih? Aku hanya ingin mengatakan I love you hari ini. Wow. Itu laki dengkulnya langsung bunyi klatak letek. Saya mau ngomong begini bukan bercanda. Rasulullah tuh mesra banget sama Siti Aisyah. Lah bener. Ibu saya tanya nih, udah lama banget dijadiin bini sama laki. Pernah nggak disanjung sama laki? Kagak pernah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kali bang, perempuan mah kuncinya asal disanjung gak hidungnya gede sebelah. Udah coba deh tes. Kita nih pandai menilai wanita lain, kita bilang cantik, tapi kita seumur-umur belum pernah bilang, ya Allah my darling. Lalu muntah neng. Coba begitu kelar mau kondangan, keluar dari kamar, itu udah ngomong, wahai engkau Dewi Sintaku. Begitu. Lah ini bini dandan 3 jam lah. Perempuan kalau dandan kalau kaca belum pecah belum berhenti. Dia muter kanan. Dia puter kiri. Romannya jilbab belum tapi pas nih. Apalagi zaman sekarang pakai hijab model baru. Dia puter kanan. Dia puter kiri. Taruh pentolan. Laki kagak sabar. Lu jilbab kepake kagak kecekek lu kelamaan lo. Begitu keluar, sanjung kaki sebelah kemari. Wahai engkau Dewi Sintaku. Itu perempuan, bukan merah lagi pipinya udah lebam. Kenapa? Ini bini Rasulullah kalau lagi Aisyah cemburu, Siti Aisyah cemburu, ya Umairah yang kemerah-merahan, udah dipegang dagunya. Perempuan diam. Bini kita besok kalau ngomel begitu tuh. Karena putihnya, ya Umairah merah. Kalau hitam jangan disebutin, jujur. Wah engkau yang kehitam-hitaman. Belum sampai kelar kita remuk udah. Jadi kalau bini kita romana rada ngomel, pegang janggutnya. Ada apa cintaku? Ya asik. Udah kelar urusan. Ya enggak? Asal salaman yang enak.
Ini emang potongan kayak kita kan jangan kata si salaman, ngucap assalamualaikum aja kagak jelas. Kom. Nyaut dari dalam, lam. Kata malaikat orang kalau oblak begini nih. Makanya besok-besok ibu kalau pergi biar anak kita lihat, pegang tangan laki tuh barang enakan. Beb, diam-diam aja bang dengerin doang lu rese banget sih. Emang orang Indonesia latahan. Itu kan gara-gara bebek sama ayam. Beb. Si bebek lagi di galengan sawah. Ayam lewat, ditanya, "Mau kemana ay?" "Mau ke situ beb." Itu ayam sama bebek mulanya tuh. Kita kadang-kadang seikut-ikutnya aja sih. Begitu kita mau berangkat, panggil, "Ay, ada bebek. Aku mau ngaji dulu loh." Dengerin. Cium tuh tangan laki tuh. Satu. Sedot. Ya dibilang, lu kan belum kawin, gue bilangin aja. Ini tuh aroma, ini jadi panjang lagi tuh. Itu keringat laki kalau udah masuk ke hidung, nyampe ke otak, itu tidak akan pernah bisa lepas rasa cinta antara suami dan istri. Cium. Lebay dah lebay. Cium tuh, selesai. Tangannya nih yang dalam cium lagi. Ngapa sih bang mesti bolak-balik? Pergaulan laki kita lebih banyak daripada kita. Siapa tahu laki kita lagi pergi ke majelis taklim, yang salaman adalah telapak tangannya dia pernah bersalaman dengan orang-orang soleh, bersalaman dengan para habaib, dengan para alim ulama. Dengan karena ketempelan tangannya dengan orang alim, maka ibu raih. Kalau ketemu Habib nggak mungkin salaman, tapi anggaplah karena tangan suami kita sudah ketemu dengan tangan Habib, kita cium, jangan dijilat. Selesai, coba bayangin, baru berangkat, anak kita yang lihat nggak pakai diajarin, besok salaman sama kita bolak-balik. Bahasa yang enak. Pagi-pagi kita nih jadi bini, nih yang belum kawin nih, ngomong bareng enak sama laki. Laki belum bangun tidur ngomongnya nyulak. Aki-aki molor mulu di jam segini kerjaan, jangan ngomong begitu, jangan. Bangunin aja, cium tuh jidatnya. Dengerin dulu ngapa. Romana kalau orang ngomong, Roman ini mah serius, serius bener deh. Cium jidatnya tuh, ceprot. Belum bangun juga, pipinya hajar, jepret. Belum bangun juga, pipi kirinya, plak. Belum bangun juga, kita bangun laki kita, ambil kain panjang, berarti laki kita udah mati. Lah nggak bergerak pisan. Begitu bangun kita tanya, "Beb mau minum apa?" "Kopi, teh, cucu." Kata laki baru belajar, "Cucu aja cucu." Masya Allah. Itu anak kita bukan main bapak gua. Begitu kelar ditanya, kita ditanya sama bini kita enak, "Beb mau nyarap apa? Nasi uduk apa cioyeng?" Wah, itu kita baring ngulet, cioyeng sama yoy. Anak kita lari kenceng banget, "Mang, apa? Emak sama bapak stroke." Emang ngomongnya pada pelok. Jadi kita didik dulu dari awal, mudah-mudahan pelaksanaan peringatan haul ini menjadikan terus kita muhasabah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta anak kita kepada kita tanamkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.